Jadi yang perlu kita lihat pertama adalah Pak Jokowi itu bukan sekedar seorang mantan presiden, tapi sebuah fenomena politik di Indonesia. Bayangkan orang yang bukan berasal dari kalangan elit, dia bukan berasal dari, bukan anak pejabat, dia bukan dari kalangan militer, dia bukan dari elit politik, bukan dari anak orang kaya dan lain sebagainya. Orang biasa meniti karir politik dari bawah, menang di Solo, menjadi wali kota, kemudian naik ke tingkat provinsi, menjadi gubernur DKI Jakarta, dan kemudian menjadi seorang presiden selama 2 periode. Ini sebuah karir politik yang luar biasa, yang sangat fenomenal, yang mungkin di Indonesia itu belum pernah ada sejarahnya orang yang bisa meniti karir politik seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Di dunia mungkin ada, tapi hanya segelintir juga kalau kita lihat, betul-betul dari bawah, bukan dari kalangan elit. Bayangkan, yang kita perlu lihat adalah, bayangkan ruang politik yang selama puluhan tahun itu dikuasai oleh para elit, yang mereka merasa itu playgroundnya mereka, ini tempatnya saya semua, saya yang ngontrol dan sebagainya, tiba-tiba dimasuki oleh orang asing. Orang asing yang mengubah cara bermain, mengubah permainan. Bukan hanya asing, orang pinggiran. Orang pinggiran, di luar dari kelompok elit ini masuk. Bayangkan para politisi yang tadinya berpolitik dengan gaya mereka yang relatif sama. Kita harus ingat lagi, bagaimana politik Indonesia itu sebelum Pak Jokowi. Politik Indonesia itu kan dipotret para pejabat itu sebagai orang yang tidak mau turun ke lapangan, tidak mau bersusah-susah di lapangan. Orang yang cuma berjas, rapat di ruangan ber-AC, mengambil keputusan, berjarak dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Tiba-tiba begitu Pak Jokowi masuk dan kemudian menjadi seorang presiden, gayanya Pak Jokowi yang dekat dengan rakyat, gayanya Pak Jokowi yang selalu ingin turun ke bawah, yang kerja keras ini, membuat apa yang mereka kerjakan selama ini menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh publik. Dan itu memaksa mereka untuk mengubah cara mereka dalam berpolitik, bekerja, dan lain sebagainya. Dan itu kan nggak mudah buat para elit. Itu satu perubahan yang saya pikir juga mungkin secara tidak sadar membuat para elit ini ngerasa, kenapa kita harus jadi berubah gara-gara ada orang luar, outsider masuk ke dalam ruang ini, dan kemudian kita semua harus mengikuti gaya dia. Ini juga ini disruption ya kalau di dalam di dalam dunia bisnis atau apapun ya. Jadi Pak Jokowi ini mengubah gaya permainan, cara permainan, dan lain sebagainya, dan itu pasti nggak membuat para elit ini nyaman. Membuat mereka merasa bahwa ini kita yang selama ini sudah nyaman tiba-tiba diganggu atau berubah. Kita bisa lihat sebetulnya bagaimana Pak Jokowi ini punya karisma yang begitu besar itu. Beberapa kali saya ikut, misalnya Pangdam Rizal pasti jauh lebih sering ya ikut Pak Jokowi dalam kunjungan ke daerah itu. Kalau kita lihat Pak Jokowi berkunjung ke daerah, berinteraksi dengan rakyat, maka orang itu, masyarakat itu ngelihat Pak Jokowi itu bukan sebagai seorang politisi yang sedang berkampanye. Beda. Cara mereka melihat Pak Jokowi, mendekat, ingin berfoto, bersalaman, antusiasme. Yang di Lampung kemarin misalnya, kita lihat, sudah tidak menjabat lagi, tapi antusiasmenya masih sama. 10 ribuan orang itu menunggu setengah jam sampai 1 jam. Masih ada 15 sampai 20 lagi yang mau pindah. Banyak sekali yang berpindah. Nah, contohnya salah satu kan saya. Ya. Terus ada lagi yang masih aktif, Rusdi Mase. Ya. Ya, yang wakil ketua Komisi 3. Pindah sekarang ke PSI dan meninggalkan jabatannya sebagai wakil ketua Komisi 3 DPR RI. Nah, itu biasa saja. Masih ada 15 sampai 20 lagi yang mau pindah. Itu memang ada ajaan atau gimana? Alasannya apa? Begini, semenjak diketahuinya bahwa Pak Jokowi ini menjadi patron daripada PSI, maka itu sangat menggugah perasaan banyak pihak politisi untuk bisa bergabung bersama PSI ke depan karena adanya Pak Jokowi.